Proses pemasangan dan pencabutan alat kontrasepsi IUD. IUD atau AKDR adalah alat kontrasepsi dalam rahim yang berukuran kecil dan berbentuk T. IUD bekerja dengan cara menghambat gerakan sperma menuju saluran rahim untuk mencegah terjadinya pembuahan. Melalui video ini akan dijelaskan proses pemasangan dan pencabutan IUD yang baik dan benar. Proses pemasangan IUD. Lakukan konseling dengan pasien terkait keinginannya untuk menggunakan alat kontrasepsi IUD. Selamat siang Bu Esi, Pak Dai. Selamat siang Ibu. Iya Bu, sesuai dengan telekonsultasi kemarin saya dengan Ibu, saya ingin menggunakan alat kontrasepsi IUD Ibu. Baik, kalau begitu Bu Esi sudah paham ya tentang keuntungan dan keterbatasannya IUD? Sudah Ibu. Ya, baik. Berikan informasi terkait keuntungan dan keterbatasan dari alat kontrasepsi yang ingin digunakan. Saya akan jelaskan lebih lanjut ya tentang IUD. Jadi IUD ini adalah AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Ya, dia rangkanya plastik dan lentur, dan sebagian lengannya dari tembaga dan ada benangnya. Nah, kemudian sangat efektif dan aman, tidak tergantung pada daya ingat. Ya, dan cara kerjanya yang utama adalah mencegah sperma bertemu dengan sel telur. Seandainya Bu Esi mau mencabut kapan saja, ya, itu bisa apabila Bu Esi ingin merencanakan kehamilan. Dia berlaku atau bekerja hingga 10 tahun. Kemudian ada keluhan juga kadang headnya tambah banyak, ya. Dan sering ada nyeri atau kram di bagian perut, ya. Tapi Bu Esi tidak perlu khawatir. Perlu kita ketahui juga bahwa AKDR atau IUD itu tidak melindungi dari penyakit IMS ya atau HIV dan AIDS ya. Jadi ini merupakan alat kontrasepsi saja. Jadi pada orang IMS dan HIV tetap harus menggunakan kondom. Seperti itu Bu Esi. Sudah mengerti? Baik Ibu, saya sudah mengerti Bu. Lakukan anamnesa singkat untuk memastikan tidak ada masalah kesehatan sebelum menggunakan alat kontrasepsi IUD. Ya, baik. Saya akan sedikit bertanya atau melakukan anamnesa terlebih dahulu ya, Bu. Nama lengkapnya siapa, Bu Esi? Sukayesi Ibu, Umur? 27 tahun. Pak Dai, nama lengkapnya? Dai Khairuddin. Umur? 30 tahun. Alamatnya, Bu? Jalan Johar Baru 5, nomor D13, Ya, Johar Baru, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Baik, saya ulangi terlebih dahulu. Nama lengkapnya Ibu Sukesi, 27 tahun. Dengan suami Bapak Dai Khairuddin, umur 30 tahun. Alamatnya Jalan Johar Baru 5, nomor 13B. Johar Baru, Jakarta Pusat. Haid terakhirnya kapan, Bu? Haid terakhir keluar pertama atau Iya, selesai? keluar Keluar pertama itu, kamu ingat nggak Mas? Tanggal berapa ya? Kayaknya 5 hari yang lalu. Oh, iya 5 hari yang lalu Bu, betul 5 hari. Baik, 5 hari yang lalu ya. Sudah punya anak berapa, Bu Esi? 1 Ibu. 1. Apakah Ibu punya alergi obat atau makanan? Tidak ada Ibu. Iya, baik Bu Esi. Kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya. Tapi sebelumnya Ibu isi dulu surat persetujuan pemasangan IUD atau infant consent. Silakan ditandatangani. Oke. Di sini ya Bu. Iya. Silakan Pak Dai. Terima kasih. Saya lakukan pemeriksaan dulu ya Bu. Baik Bu. Melakukan pemeriksaan awal seperti tensi darah, timbang berat badan, dan pemeriksaan panggul. Lengannya Bu Esi. Iya. Tensinya bagus ya Bu ya. Pemeriksaan sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke proses pemasangan. Tapi sebelumnya
ibu buang air kecil dulu dan membersihkan kemaluannya. Dan jangan lupa untuk timbang berat badan ya Bu. Setelah itu ibu kembali ke ruang pemeriksaan, kita akan melakukan pemasangan IUD. Baik, Bu. Proses pemasangan IUD. Lepas dan simpan semua perhiasan yang dipakai seperti cincin atau jam tangan, lalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir menggunakan 6 langkah. Keringkan dengan tisu atau handuk bersih. Bantu pasien naik ke meja pemeriksaan. Palpasi daerah perut dan periksa apakah ada nyeri, benjolan, atau kelainan lainnya di daerah suprapubik. Bu Esi, saya lakukan pemeriksaan dulu ya. Iya, Bu. Ya, bagus semuanya ya Bu Esi. Baik Bu Esi, saya akan melakukan pemasangan IUD. Nanti saya akan memasukkan alat untuk dimasukkan ke dalam vagina. Dan ada sedikit rasa tidak nyaman. Tapi Ibu tidak perlu khawatir, saya mulai ya Bu. Iya, Bu. Atur arah sumber cahaya untuk melihat serviks. Atur penempatan peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam wadah steril atau DTT. Pakai sarung tangan steril atau DTT. Lakukan inspeksi pada genitalia eksterna. Palpasi kelenjar skin dan Bartholin, amati adanya nyeri atau duh vagina. Masukkan spekulum vagina. Lakukan pemeriksaan in spekulo. Keluarkan spekulum dengan hati-hati dan letakkan kembali pada tempat semula dengan tidak menyentuh peralatan lain yang belum digunakan. Lakukan pemeriksaan bimanual seperti pastikan gerakan serviks bebas, tentukan besar dan posisi uterus, pastikan tidak ada kehamilan, pastikan tidak ada infeksi atau tumor pada adnexa. Lakukan pemeriksaan rektovaginal bila ada indikasi. Celupkan dan bersihkan sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%,
Kemudian buka secara terbalik dan rendam dalam klorin. Masukkan lengan AKDR CUT 380A di dalam kemasan sterilnya. Buka sebagian plastik penutupnya dan lipat ke belakang. Masukkan pendorong ke dalam tabung inserter tanpa menyentuh benda tidak steril. Letakkan kemasan pada tempat yang datar. Selipkan karton pengukur di bawah lengan AKDR. Pegang kedua ujung lengan AKDR dan dorong tabung inserter sampai ke pangkal lengan sehingga lengan akan melipat. Setelah lengan melipat sampai menyentuh tabung inserter, tarik tabung inserter dari bawah lipatan lengan. Angkat sedikit tabung inserter, dorong, dan putar untuk memasukkan lengan AKDR yang sudah terlipat tersebut ke dalam tabung inserter. Pakai sarung tangan steril atau DTT. Pasang spekulum vagina untuk melihat serviks. Usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali. Jepit serviks dengan tenekulum secara hati-hati. Masukkan sonde uterus dengan teknik tidak menyentuh, yaitu secara hati-hati memasukkan sonde ke dalam kafum uteri dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina ataupun bibir spekulum. Tentukan posisi dan kedalaman kafum uteri dan keluarkan sonde. Ukur kedalaman kafum uteri pada tabung inserter yang masih berada di dalam kemasan sterilnya dengan menggeser leher biru pada tabung inserter. Kemudian, buka seluruh plastik penutup kemasan. Angkat tabung AKDR dari kemasannya tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Pegang tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal, sementara lakukan tarikan hati-hati pada tenakulum dan masukkan tabung inserter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atau sampai terasa adanya tahanan. Pegang serta tahan tenakulum dan pendorong dengan satu tangan. Lepaskan lengan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong dengan tetap menahan pendorong. Keluarkan pendorong, kemudian tabung inserter didorong kembali ke serviks sampai leher biru menyentuh serviks atau terasa adanya tahanan. Keluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting benang AKDR kurang lebih 3-4 cm. Keluarkan seluruh tabung inserter, buang ke tempat sampah terkontaminasi. Lepaskan tenakulum dengan hati-hati, rendam dalam larutan klorin 0,5%. Periksa serviks dan bila ada perdarahan dari tempat bekas jepitan tenakulum, tekan dengan kasa selama 30-60 detik. Keluarkan spekulum dengan hati-hati,
Rendam dalam larutan klorin 0,5%. Rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi ke tempat sampah yang sudah disediakan. Celupkan kedua tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, lalu buka sarung tangan secara terbalik dan rendam dalam klorin. Cuci tangan kembali dengan sabun dan air bersih mengalir. Minta pasien untuk beristirahat di ranjang periksa selama 10-15 menit untuk memastikan tidak adanya kram perut atau perdarahan. Pemasangan sudah selesai. Sementara ini Ibu 10-15 menit istirahat dulu sambil saya melakukan pendokumentasian. Dan nanti setelah pemasangan ada rasa tidak nyaman di perut serta kadang keluar flek darah. Tapi Ibu tidak perlu khawatir. Dan nanti boleh berhubungan setelah darahnya berhenti. Begitu Bu Esi? Ya, Apakah baik, Ibu Bu. mengerti? Mengerti, Bu? Baik, coba bisa diulangi apa yang saya bicarakan? Akan ada rasa tidak nyaman di perut dan keluar flek ya, Bu. Ya. Itu bisa berhubungannya setelah flek tidak keluar, begitu kan, Bu? Ya, betul Bu Esi. Baik. Saya akan melakukan pendokumentasian terlebih dahulu ya Bu. Ya, baik, Bu. Setelah memberi konseling pasca pemasangan, bantu pasien kembali ke posisi berbaring di meja periksa. Ini kartu kontrolnya ya Bu Esi. Apabila ada keluhan atau efek samping, Ibu bisa datang kembali dan kontrol setelah 1 minggu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada, Ibu. Baik, terima kasih. Semoga baik-baik saja ya Bu. Ya, terima kasih, Bu, atas pelayanannya. Terima kasih. Proses pencabutan IUD. Pertama, lakukan konseling pra-pencabutan dengan pasien. Pastikan pasien sudah mengosongkan kandung kemihnya dan mencuci area genitalia dengan menggunakan sabun dan air. Bantu pasien naik ke meja pemeriksaan. Cuci tangan dengan air dan sabun. Keringkan dengan kain bersih atau tisu. Atur penempatan peralatan dan bahan-bahan yang akan dipakai dalam wadah steril atau DTT. Pakai sarung tangan steril atau DTT. Lakukan pemeriksaan bimanual. Pastikan gerakan serviks bebas. Tentukan besar dan posisi uterus.
Pastikan tidak ada infeksi atau tumor pada adnexa. Pastikan apakah benang teraba atau tidak. Pasang spekulum vagina untuk melihat serviks. Usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik. Tarik keluar benang secara mantap, tetapi hati-hati untuk mengeluarkan IUD. Tunjukkan IUD tersebut pada pasien, kemudian rendam dalam klorin 0,5%. Keluarkan spekulum dengan hati-hati. Rendam semua peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Buang bahan-bahan yang sudah tidak terpakai lagi ke tempat sampah yang sudah disediakan. Celupkan kedua tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, kemudian lepaskan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam larutan klorin tersebut. Cuci tangan kembali dengan sabun dan air bersih mengalir. Kemudian keringkan dengan kain bersih atau tisu. Amati selama 5 menit sebelum memperbolehkan pasien pulang. Lakukan konseling pasca pencabutan.